Selamat sore teman-teman, video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang saham ya. Ini dan tanya nih, kau coba bahas PSAB. Oke, jadi PSAB ya, ini perusahaan investasi dan juga pengelolaan tambang untuk emas dan juga logam mulia. Jadi kalau untuk PSAB ini, kalau kita lihat di chartnya, selama 6 bulan year to date, itu udah naiknya 100%, 113% ya. Itu sangat tinggi. Nah, pertama kita bahas tentang kinerja keuangannya ya. Jadi untuk laba bersih Q1-nya itu meningkat dari 2 juta USD sampai 11 juta. Dan untuk margin EBITDA-nya itu masih tinggi. Jadi ini bisa mencerminkan sih perusahaannya ini dalam pengelolaan biaya itu sangat efisien. Dan yang mereka menarik itu adalah dari produksi dan proyek tambangnya. Itu adalah proyek DUP. Itu di Sulawesi Utara ya. Dan untuk produksi emas tahunnya itu ditarget sekitar 6 ton. Dan inilah sebenarnya itu salah satu yang menarik bagi para investor-investor institusi ya. Jadi dari fundamentalnya itu udah oke. Pertama dari pengelolaan operasional efisiensi biayanya oke. Dan juga mereka mempunyai proyek cadangan yang kuat. Dan kalau kita lihat ya, apakah saat ini merupakan waktunya untuk buy atau enggak? Kalau saya record video hari ini harganya masih sekitar 500 perak ini. Menurutku 500 perak ini saatnya waktu untuk beli sih seharusnya. Walaupun harga sebelumnya itu udah mengalami kenaikan. Tapi ingat, tetap masih ada resiko besar ya. Karena bisa mengalami koreksi yang dalam. Kalau untuk perusahaan begini sih, saya tetap cocoknya untuk trading. Jadi artinya apa? Kita beli saham ini bukan untuk investasi jangka panjang, untuk yang PSAB kayak gini. Kita beli, dan kalau kamu udah mencapai titik target profit kamu jual aja. Kalau saya sebelumnya ini kan termasuk belinya masih saat yang harganya udah naik ya. Jadi gain saya itu sebenarnya nggak seberapa dibanding orang-orang yang belinya tuh pas di awal. Nah itu udah lumayan tuh. Lalu ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara mulai investasi di saham dengan modal kecil? Apa sekuritas yang aman dan direkomendasikan? Ya, kamu harus fokus ke dalam satu emiten aja. Kamu jangan sebar kemana-mana. Kalau modal kamu, bisa dibilang tuh masih di bawah 1M lah ya. Bagusnya di bawah satu sektor aja, di satu sektor aja. Jangan kamu sebar diversifikasi ke beberapa sektor. Ingat, kalau kamu lihat misalnya orang-orang udah kaya nih, kamu lihat mereka punya segitu banyak source of income-nya dari investasi properti, banyak sektor lagi. Tapi kamu harus tahu dulu, karena itu mereka itu udah berada di titik yang sangat kaya, jadi mereka melakukan preservasi keuangannya. Dan untuk saya, rekomendasi apa? Pertama, kamu harus melakukan spesialisasi dulu, kemudian udah kaya, baru kamu diversifikasi untuk preservasi keuangan. Udah paham ya? Jadi modal kecil, investasi satu emiten aja bagusnya, ataupun satu sektor. Bahkan kalau satu sektor itu maksimal 2 saham aja. Dan sekuritas yang aman dan direkomendasikan. Banyak sih sebenarnya. Kamu sekarang pakai Bank BCA dan juga BCA Sekuritas, Mandiri juga ada sekuritasnya. Dan kalau saya pribadi, saya pakainya Ajaib dan Stockbit ya. Jadi tuh untuk Stockbit dan Ajaib, kenapa saya pakai dua ini? Karena contoh nih, masing-masing saya strateginya beda. Contoh, satu sekuritas itu tujuannya untuk apa? Misalnya untuk investasi jangka panjang. Satunya lagi itu lebih ke investasi menengah, bahkan untuk trading. Jadi tujuannya beda. Tapi tergantung kamu lah. Kalau indikator teknikal apa yang paling cocok untuk jangka pendek? Kalau untuk indikator teknikal ya, sebenarnya sih kalau tergantung gaya trading kamu ya. Kalau kamu scalper, itu bisa gunakan RSI dan juga moving average 5 atau 10. Kalau kamu swing trading, bisa gabung MACD dan juga RSI. Jadi tergantung dengan gaya kamu sih sebenarnya. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara menganalisis laporan keuangan.
Penting nggak PE ratio dan PBV? Coba jelasin dong, yang menarik apa itu? Oke, jadi kita infoin dulu ya. Kalau secara umum ya, PE ratio itu kalau di bawah 10, itu termasuk sangat murah. Tapi ingat, saham yang murah belum tentu artinya bagus. Kamu harus peduli dengan kualitas perusahaannya juga. Dan kalau biasa perusahaan-perusahaan yang udah blue chip, dan mereka termasuk growth stock, itu PE ratio-nya pasti tinggi. Di atas 25 itu rata-rata. Dan untuk price book value, seperti umum lah, kalau kita belajar untuk finance, biasanya di bawah satu itu masih under value secara total asetnya. Dan kalau di harga PBV-nya itu di atas 3, itu umumnya dianggap sebagai harga yang udah premium atau lebih mahal. Tapi, kalau kamu mau valuasi satu saham, itu bukan cuma dari 2 itu, masih ada banyak metode. Jadi kamu nggak bisa patokan lihat mentah-mentah dari PE ratio atau PBV aja itu. Kamu harus cek juga prospek masa depan perusahaannya, cek dari sektornya, dan juga growth-nya. Dan kamu ingat, Mr. Market ataupun pasar saham itu tidak rasional kadang. Jadi walaupun perusahaannya itu dari segi kualitas perusahaannya udah oke, udah bagus, dan harga valuasi perusahaannya udah murah, itu bisa aja sahamnya itu akan tidur aja di sana terus, tidak bisa naik. Jadi stagnan ya. Jadi tidak ada rumus pasti ini dalam kalau kita mau beli satu saham. Kok kata presiden kita kan saham itu judi, betul gak? Sebenarnya ini, kalau kamu tahu apa yang kamu beli, dan kamu tahu cara analisa dengan betul, itu udah bukan menjudi, itu udah namanya investasi dengan betul. Jadi tidak spekulasi. Nah, tapi rata-rata orang ya, itu membeli saham itu sebenarnya mereka spekulasi aja. Dan mereka tuh tidak anggap saham itu sebenarnya adalah perusahaan, yaitu adalah bisnis. Jadi kamu harus tahu juga dari sisi fundamentalnya, apa? Cara perusahaannya mendapatkan uang, cara mereka monetisasi produk mereka atau jasa, dan cara mereka bagaimana untuk melakukan tata kelola perusahaan, siapa yang melakukan manajemennya, apakah track record mereka bagus atau enggak, itu kamu perlu tahu juga. Jadi kamu harus tahu dari sisi fundamental, dan kemudian teknikalnya juga. Teknikal sebenarnya digunakan untuk kamu harus tahu sentimen pasar, sehingga kamu tahu kapan untuk melakukan entry, dan kira-kira kapan bagusnya untuk jual, gitu. Karena kalau untuk saham Indonesia ya, saya kasih tahu, untuk melakukan investasi jangka panjang 5 tahun ke atas, di hold terus, dan harganya itu relatif stabil, itu tidak banyak, bahkan sangat dikit dihitung jari aja. Beda ya untuk kondisi saham di Indonesia ini dengan di US sana. Lalu ini ada tanya juga nih, kok coba jelasin resiko utama saat harga saham dikendalikan bandar. Oh, jadi bandarmologi ini ya. Pertama, resikonya apa? Volatilitasnya tinggi. Harganya itu gampang terkoreksi dan juga bisa naik. Dan juga ada perangkap likuiditas. Kalau volume besar, itu kamu bisa kena jebakan. Kamu beli dan nggak bisa jual lagi. Dan juga, ingat, bandar itu mereka kan termasuk orang yang mempunyai stoknya banyak, stok saham banyak. Mereka bisa buang barang kapan aja itu. Jadi investor retail, seperti kamu dan aku, itu gampang aja kan ketok. Dan ada satu masalah lagi, yaitu adalah asimetri informasi. Jadi adalah informasi yang diketahui oleh orang-orang tertentu aja, seperti bandara itu. Jadi kalau publik, seperti kamu dan aku ini, yang orang bukan dalamnya, itu tidak mengetahui informasi, kita udah kalah duluan.